kita mulai live-nya di aplikasi dan Instagram Lazada Indonesia. Oke, on? Udah belum? Dah. Oke. Selamat pagi, Lazadians. Apa kabar? Nah, hari ini rencananya aku bakal masak bareng di rumah. Masak di rumah aja bareng aku. Dan hari ini mau bikin ini nih. Ini dia. Ini bukan donat biasa, ini donat kentang. Tapi anti gagal, ngembang banget, dan yang jelas empuk banget. Dan memang beberapa minggu terakhir kita memang di rumah aja ya, dan banyak aktivitas yang dilakuin di rumah aja. Dan nggak masalah, justru buat aku malah suatu kesempatan buat kita untuk spend waktu yang biasanya kalau misalnya selama ini nggak sama keluarga, jadi lebih banyak waktu sama keluarga. Terus bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini mungkin belum pernah dilakuin, passion yang selama ini terpendam bisa digali, seperti misalnya masak kayak gini. Dan hari ini juga aku juga senang banget karena bisa berbagi resep. Ini donat kentangnya empuk banget, Oke, ini masih ada. Aku pengen apa aja deh nyobain. Ini tadi ada rasa keju, ada rasa coklat orange, dark coklat, sama ini yang biasa nih kalau jajanan SD dulu. SD-nya tuh, SD tahun berapa nih? Ya pokoknya SD-nya seangkatanku deh. Yang aku umurnya sekarang masih 17 tahun. Masa. Oke. Nah, ini dia. Ini mau lihat teksturnya yang aku bikin akan seperti ini. Empuk banget. Empuk banget. Dan rasa khas dari kentangnya itu berasa banget. Dan bisa dilihat bahwa biasanya kalau donat kentang itu cenderung lapisannya agak kurang mulus. Nah itu tergantung bagaimana mengolahnya. Nah ini mulus banget dan warnanya bisa lebih coklat. Nah ini warnanya kuning banget, putih banget. Nah, aku kasih tahu semua tekniknya. Oke. Udah gak sabar nih kayaknya, kita langsung mau praktek. Apa kita tunggu dulu deh biar yang lain bisa ngikutin dari awal. Nah jangan lupa juga buat yang di rumah aja nih, kalau misalnya lagi di rumah gini kan nonton misalnya IG live dari Lazada ini, pasti kan ada bahan-bahan yang pengen dibeli atau mungkin ada peralatan-peralatan yang pengen dibeli, bisa langsung aja cari di Lazada Indonesia. Nah misalnya ada di elektroniknya, atau misalnya kalau untuk bahan-bahan seperti ini ada di groceries-nya. Jadi udah nggak usah khawatir lagi, nggak usah pergi keluar-keluar lagi. Kita stay safe aja, at home aja, stay at home dan di rumah aja. Semuanya bisa dibantu untuk didapatkan di Lazada. Gitu. Oke? Mau kita mulai langsung? Boleh? Oke, ini resepnya. Nanti bakal aku share juga resepnya, tulisannya, tapi setidaknya aku baca dulu karena bahannya lumayan agak banyak. Nah, tepung terigu, proteinnya kalau saya protein yang tinggi ya, 385 gram. Vanila bubuk, kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa pakai susu bubuk juga, itu setengah sampai 1 sendok teh. Menteganya 30 gram. Terus susu kental manis, aku pakai Frisian Flag. Yang ini nih, yang gold. Ini enak banget. Ini nanti donatnya berasa susunya dan juga manisnya pas. Gitu. Terus ada juga gula pasir 50 gram. Kalau bisa pakai caster sugar. Air atau susu 50 ml bisa. Susu cair. Terigunya 2 sendok makan. Raginya 5 gram. Dan untuk kentangnya itu bisa pakai kentang kukus. Kentangnya sudah dikupas, lalu dikukus, itu kurang lebih 320 gram. Tapi kalau aku simple banget. Nah, aku di rumah selalu standby ini nih, Knorr Potato Flakes. Ini dia. Ini bentuknya udah jadi flakes itu kayak tepung kentang lah, bisa dibilang. Nah ini tinggal dicampur sama air, dimasak, jadi langsung. Mau bikin mashed potato, mau bikin perkedel, nah atau bikin donat kentang kayak gini, simple banget. Dan pastinya
komposisi air bisa dijaga, nggak terlalu encer. Kalau misalnya kita teknik yang manual kan harus kupas dulu, harus kukus dulu. Nah itu kebanyakan air kadang-kadang. Nah ini airnya bisa diatur dan juga warnanya lebih putih dan menghasilkan donat juga yang lebih cerah. Nanti juga hasilnya lebih gold kalau udah digoreng. Nah susu cairnya 250 liter karena kalau ini tadi kalau di Potato Knorr ini 70 gram. Untuk airnya 250 ml atau susunya, bisa air bisa susu, tapi aku prefer susu. Dan aku hari ini juga butuh telur 2 pieces, minyak 50 ml dan vanilla extract 1 sendok teh. Nah, Lazadian semua yang baru gabung, hari ini aku lagi masak donat kentang. Donat kentang yang super ngembang, super empuk, bahkan dimakan sampai besoknya juga itu masih lembut banget, masih empuk. Kadang-kadang kan ada donat yang kalau besoknya keras, nah ini masih empuk. Nah ini semua udah ada bahan-bahannya. Jangan khawatir, nanti untuk resepnya bisa dicari di Instagramku kalau misalnya ketinggalan. Tapi tadi udah aku bacain semuanya. Nah di sini jadi ada 3 bahan. 1 bahan kering, jadi tepung terigu. Nah ini aku pakai tepung terigu protein tinggi. Itu bisa juga, tapi saat ini aku pakai tepung terigu segitiga yang pakai protein sedang. Ini dia, langsung masukin ke cat belanja kalau malas keluar. Nah ini untuk bahan keringnya aku campur dengan vanilla bubuk atau susu bubuk setengah sendok teh. Tadi tepung terigunya 385 gram, vanilla bubuknya 1 sendok teh atau susu bubuk bisa diganti 1 sendok makan. Nah ini dicampur aja. Dicampur rata. Oke, sisihkan bahan keringnya. Sekarang kita ke untuk kentangnya. Nah, kentang ini bisa menggunakan kentang kukus 320 gram atau pakai Knorr Potato Flakes. Simple banget cara menggunakan Knorr Potato Flakes. Bisa di swap di situ tuh. Carinya gampang kok di Lazada groceries. Jadi ini 250 ml susu. Bisa juga diganti air biasa, nggak masalah. Biarkan dia mendidih sedikit. Ini pengganti kentang ya, supaya nggak ribet, harus ngupas lagi, harus ngukus lagi, harus di mash lagi. Nah itu kan takes time dan juga secara untuk hitung-hitungannya juga lebih efisien. Gitu. Nah ini sekarang kita bikin untuk kentangnya, super gampang banget. Nah ini tepung kentang ini juga bisa pakai untuk bikin mashed potato, lebih cepat dan lebih lembut hasilnya. Ketika seperti ini, nanti yang aku tunjukin caranya. Panasin susu, masukin ini, aduk-aduk, jadi cepet banget. Dicampur mau di susu, mau dikasih campur lagi parmesan cheese untuk bikin mashed potato, atau misalnya mau bikin bergedel, tinggal campur telur, goreng, daun bawang, ketumbar. Jadi basicnya untuk bikin mashed potato udah lebih simple dengan menggunakan Knorr Potato Flakes. Langsung aja dicari di grocery. Nah ini udah mulai mendidih, dimasukin deh Knorr Potato Flakes-nya. Ini kurang lebih 70 gram. Cepet banget, langsung jadi nih kan. Udah langsung jadi. Ini udah langsung jadi mashed potato. Jadi udah gak repot lagi kalau misalnya mau masak donat kentang seperti ini. Nih, udah gak perlu repot-repot banyak proses lagi. Udah jadi nih. Ini dia mashed potatonya. Langsung jadi. Oke, kita biarkan agak hangat dulu. Baru nanti kita proses ke step selanjutnya. Oke, buat Lazadian yang penasaran, itu lagi masak apa sih? Nih, lagi masak apa? Ini dia, donat kentang. Donat kentang. Ini yang baru join, perlu dikasih lihat ini donatnya. Ini lembut banget, ngembang banget. Biasanya ada beberapa pertanyaan kemarin di Instagram kayak,
kok aku bikin selalu bantet? Nah, nanti aku kasih tahu semua tips-tipsnya, semua prosesnya dan semua tekniknya. Nah, ini jadi bahan kentangnya sudah dibuat. Ini mashed potato. Kalau misalnya pakai kentang biasa 320 gram ya, yang sudah dikupas, dibungkus dan di mash. Ini kita biarin agak hangat dulu. Oke. Nah, selanjutnya, oke, boleh minta ininya? Ya. Masuk aja. Sini masuk. Nah, ini namanya Ardi nih. Wih. Ini yang selalu bantuin di rumah. Ini tadi semua nggak hari ini sih live-nya sendiri kan. Cuma ada manajer berkunjung gitu. Dan manajer saya harus di. Bagi ya nih. Waduh, ya ini Mas Oki lagi berkunjung. Tadi sama dia protokolnya harus cuci tangan, ganti baju. Ribet banget. Oke. Wih. Itu dia. Dia aja yang jarang makan ini apa karbohidrat karena fitness banget nih manajer saya nih, dia makan. Lihat, itu dipegang sampai empuk banget kelihatan kan. Nah, oke, ini udah disisihin ya. Tadi ada bahan kering udah dicampur, disisihkan. Ada kentangnya yang sudah di mash atau menggunakan knockout atau flakes, sudah dibuat dan sisihkan dulu biar hangat. Sekarang kita ke bagian penting nih. Kalau membuat roti manis ataupun membuat donat, itu kalau aku dibiasakan untuk mengaktifkan si raginya dulu. Nah, ragi itu hanya akan aktif di suhu sekitar suhu tubuh sampai kurang lebih 40-an derajat Celcius. Di atas itu dia akan mati karena terlalu panas, di bawah itu dia nggak akan bekerja dengan baik. Jadi pastikan bahwa air yang digunakan atau susu yang digunakan itu hangat seperti suhu tubuh kurang lebih. Panas sedikit, lebih panas sedikit dari suhu tubuh 1-2 derajat, it's okay, tapi jangan sampai lebih dari 40 derajat. Oke. Nah, untuk bahan biang, atau sebut ini bahan biang ya. Di sini ada susu kental manis Frisian Flag. Aku pakai yang gold. Ini enak banget. Jadi juga berasa susunya nanti. Nah, langsung aja kalau mau belanja tinggal di klik di groceries, ada semua deh, mau nyari apa juga ada. Oke. Nah, ini susu kental manisnya 150 ml, sama kalau mau lebih manis saya tambahkan gula 50 gram. Oke. Dan juga airnya. Nah, ini penting karena tadi airnya sudah dingin. Susu kental manisnya sudah dingin atau suhu ruangan, gulanya juga. Nah, airnya saya menggunakan air 50 ml, ini air panas. Jadi pas dicampur nanti dia hangat atau sekitar suhu tubuh dan ragi akan bekerja aktif kalau di suhu tubuh seperti ini. Kurang lebih ragi bekerja di suhu tubuh sampai kurang lebih 40 derajat Celcius. Nah, ini diaduk. Tadi ada susu kental manis 150 ml, gulanya 50 gram dan air panas 50 ml. Nah, setelah diaduk dia akan hangat. Jadi kita nggak perlu manis-manisin lagi atau ngukur-ngukur pakai temperatur lagi. Kalau misalnya cara manual nih, aku kasih tahu nih rahasianya. Cuman pastikan tangan higienis ya. Aku pun tadi sebelum live juga udah cuci tangan, bahkan pakai sanitizer, cuci tangan lagi, waduh, bersih banget ya pokoknya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada pengukur suhu, celupin aja jarinya. Nah, kalau misalnya tidak berasa panas sama sekali, itu berarti sudah sesuai dengan suhu tubuh. Panas sedikit nggak apa-apa. Tapi nggak lebih dari 40 derajat. Nah, ini diaduk dulu tadi. Baru setelah itu tadi seperti tadi ya, bisa diukur suhunya. Kalau misalnya sudah tidak ada rasa panas di jari ataupun suhunya sudah tepat, baru dimasukkan raginya. Jangan di awal-awal, takutnya kepanasan. Kalau kepanasan di atas 40 derajat lebih, ragi itu akan mati. Di bawah 20, di bawah terlalu dingin dia juga nggak akan bekerja dengan baik, tidak aktif. Oke, penasaran kan kira-kira mau buat apa sih hari ini yang baru gabung? Ini mau bikin donat kentang yang ada di sini.
Ini pakai gula aja. Ini coklat strawberry, keju, coklat orange, dark coklat. Tadi pagi udah bikin buat sampel. Oke, nah ini diamkan beberapa saat. Kalau dia ada muncul gelembung-gelembung, berarti raginya aktif dan siap dipakai. Jadi kita udah punya berapa nih? Bahan kering sudah dicampur, disisihkan tadi tepung terigu dan juga susu bubuk atau vanila bubuk. Bahan kental tadi kurang lebih kalau kentang tumbuknya 320 gram, tapi aku pakai yang instan, lebih efisien, lebih efektif, lebih bagus juga hasilnya dengan menggunakan kemampuan potato flakes. Terus ada bahan biak, ini bahannya lagi dipanasin. Bisa dilihat di sini ada gelembung-gelembung, itu menunjukkan bahwa si ragi aktif. Oke, nah selanjutnya ini juga salah satu tips nih. Tadi kentangnya sudah hangat kan? Cuman biasanya kalau kentang tumbuk itu numbuknya juga belum terlalu halus. Nah, aku memastikan bahwa si kentangnya ini benar-benar halus. Jadi pada saat dicampur ke dalam adonan, dia akan membuat adonan yang benar-benar mulus, tidak kasar atau tidak, permukaannya itu benar-benar mulus. Jadi harus dipastikan benar-benar bahwa si kentangnya ini halus, sudah benar-benar halus. Nah, bagaimana memastikannya? Aku campur ke yes. Jadi si kentangnya ini aku blender dengan minyaknya kurang lebih 50 ml dan juga sedikit vanilla ekstrak. Ya, vanilla ekstrak. Ini bahan-bahan yang tersisa, cuman sekitar 2 bahan lagi. Ini ada minyak, ada vanilla ekstrak, dan juga 2 telur. Nah, telur sengaja aku blender bersama kentang supaya tercampur rata. Dan juga si kentang benar-benar bisa terblender dengan baik karena liquidnya cukup. Nah, tapi pastikan si kentangnya sudah hangat ya. Jangan pas panas-panas kan. Telurnya udah matang duluan sebelum dibikin donat. Oke, nah si kentang ini dihaluskan bersama tadi bahan-bahan yang tersisa dengan blender. Nah, blendernya juga bisa dicari di Lazada Elektronik. Mau yang simple kayak gini, ini biasanya blender ada ya, blender yang ini ada 3 wadah buat jus, ada buat bumbu-bumbu untuk bahan-bahan yang keras yang seperti biji-bijian, dan juga ada yang buat adonan seperti ini. Jadi si kentang bisa halus seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini juga tips nih membuat donat kentang supaya permukaannya mulus. Kadang-kadang donat kentang karena si kentang yang dihaluskannya itu tidak terlalu mulus, bergerimbil. Jadi pada saat proses akhir si donat kentangnya itu agak kurang bagus ya, kurang cantik hasilnya, kurang mulus. Nah ini ya, caranya seperti ini, bahwa si mashed potato-nya atau kentang tumbuknya itu dihaluskan dengan minyak dan juga bahan-bahan liquid lainnya seperti telur. Nah, baru nanti digabungkan dengan semua bahan. Oke, halusnya seperti ini. Jadi seperti pasta ya. Nah, ini memastikan bahwa nanti permukaannya akan benar-benar halus untuk si donat. Nah, buat Lazadians yang baru gabung, pasti ada yang penasaran bikin apa sih? Bikin donat yang di depan donat kentang dengan segala toppingnya. Terserah deh toppingnya mau dikasih misalnya suka apa?
selai Nutella silahkan, selai apa Ovomaltine silahkan, cari aja di Lazada selai-selayan semua ada deh. Mau blueberry, strawberry, buat isiannya, mau topping, mau srikaya semuanya ada, tinggal cari di Lazada Groceries. Nah, gampang aja tinggal klik, masukin ke keranjang belanja, kamu ntar tinggal bikin. Kamu gak usah kemana-mana, biar Lazada aja yang belanjain. Oke, nah udah semua ya. Oke, udah semua. Berarti ini ada bahan biak, bahan tepung, bahan kering, dan juga ini bahan basah, bahan kentangnya. Ini kita campur semuanya, kita ulenin selama kurang lebih 10 menit. Nanti aku kasih tahu juga hasil akhir dari adonannya. Oke. Ini langsung kita campur. Oh ya, untuk mengaktifkan bahan biang tadi bisa juga ditambahkan 1 sendok atau 2 sendok tepung terigu. Karena ragi itu makanannya gula dan juga protein, gluten. Dan ketika dia makan dia akan mengeluarkan gas. Nah, gasnya gelembung-gelembung tadi. Nah, gas itu yang membuat rongga pada donat, pada roti, dan pada adonan-adonan yang membutuhkan ragi. Jadi bisa ditambahkan sedikit untuk memancing si ragi. Dia punya ada yang dimakan untuk mengeluarkan gas, dan kita tahu bahwa si raginya itu sudah aktif. Tadi sudah diaktifkan, bahan kering sudah dicampur, bahan kentangnya atau bahan basahnya sudah disiapkan, semuanya sudah siap, tinggal di mixer selama kurang lebih 10 menit sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, keren kan mixernya? Yang ini? Ini mixernya kamu juga bisa cari di Lazada Elektronik. Di situ ada. Warnanya juga berbagai macam pilihan dan berbagai macam merek juga. Tapi kalau untuk saat ini aku pakai ujungnya yang ini. Ini dia. Ini buat adonan roti. Oke, awalnya kecepatan rendah dulu supaya tidak berantakan bahan-bahan keringnya. Setelah itu baru kita tambahkan kecepatannya. Oke, mau sapa-sapa dulu deh ke Lazadian yang udah gabung di sini. Oh ya, jangan lupa kalau mau belanja silahkan langsung masukin ke keranjangnya aja. Apapun, mau groceries, mau elektronik kayak mixer atau blender kayak tadi, atau misalnya panci mungkin ada juga, semuanya ada di Lazada. Biar Lazada yang belanjain, kamu di rumah aja. Oke, aku mau jual ada Maya. Kak, bikin apa sih? Aku bikin donat kentang. Donat kentangnya beda, super moist, dan nanti aku ajarin dari mulai komposisi sampai teknik menguleninya, membentuknya, lalu sampai digorengnya. Nah, ntar kita, apalagi nih kalau misalnya donatnya masih baru digoreng, lembut banget. Aku paling suka kalau donat itu masih benar-benar panas dari penggorengan, itu enak banget. Oke, Citra Lestari, kakak. Hai Citra, apa kabar? Septian Chandra Dinata. Oke, gak ada promosi, gratis ongkir. Oke, bisa dicek di Lazada Indonesia, di Instagramnya. Kalau itu aku juga sering memanfaatkan promo-promo seperti itu karena Lazada sering banget bikin promo kan. Oke, ada lagi. Siapa lagi nih? Oke. Ada dari Hana. Apa kabar kakak? Baik. Emang suka masak ya? Iya, memang suka masak. Dari SMP sudah belajar masak. Cuman kalau untuk pastry itu belajarnya 3 tahun 4 tahun terakhir. Gitu. Mau dari roti, cake, brownies sampai donat seperti ini, kue kering. Itu baru belajar 4 tahun terakhir. Tapi sebelumnya memang sempat ngambil masak, tapi nggak spesialisasi di pastry dan
Niki ada yang nanya Sebentar dulu. blendernya. Bentar dulu, aku mau ngasih lihat bahwa sudah tercampur kurang lebih 3/4 kali seperti ini, baru dimasukin menteganya. Ini last apa ya, ingredient, bahan. Nah, kenapa agak terakhir? Supaya bisa melembutkan, tapi tidak di awal, karena mentega sendiri kan kalau misalnya adonan terus di mixer, dia akan suhunya akan naik dan menteganya akan lebih cair. Nanti takutnya adonannya terlalu banyak liquidnya. Nah, setelah 4 kali seperti ini baru dimasukin menteganya, dilanjutkan lagi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kenapa? Di yang mau lihat barang-barangnya ada di chart ya Kak. Oke, oh iya, buat yang mau lihat barang-barangnya, kebetulan ini operatornya manajerku langsung, Aki Hartanto. Dia udah masukin semuanya ke keranjang. Buat yang mau lihat barang-barangnya apa saja yang dibutuhkan ada di chart. Jadi nanti kamu tinggal klik aja chartnya. Kalau misalnya mau ngikutin chart aku, kamu bisa dapetin semua bahan-bahan yang udah ada di situ. Oke, ini aku lanjutin di tempat lain supaya nggak terlalu berisik. Aku mau bikin tips untuk topping dark coklat bagian atas. Oke, silakan. Arvin, mixer kecepatan agak tinggi, ya. Lanjutin di sana. Aku di sini. Kan rasa dia nggak denger mau ngomong apa. Oke, rasa dia. Hari ini aku nggak cuma berbagi bikin donat kentangnya aja. Donat kentangnya bahannya ini lagi diolehin dengan mixer di sebelah sana supaya nggak berisik kita ngobrolnya. Nanti aku kasih tahu hasil akhir dari bagaimana sih kalisnya donat kentang kalau sudah di mixer 10 menit. Nah, aku cuma butuh waktu sekitar 5-10 menit, tapi tergantung mixer ya. Kalau mixernya emang udah keren banget, itu bisa lebih cepat. Nah, untuk coklat ganasnya, nih bagian atasnya ini, mau ngasih lihat nih. Ini dia. Mengkilap sekali kan? Dan dengan konsistensi cairan yang maksudnya secara konsistensinya tepat nih. Jadi dia tidak terlalu leleh, tidak terlalu cair. Jadi bisa nempel di donat dan mengkilap banget. Nah, ini aku kasih tahu nih komposisinya. Oke. Kita butuh, kalau aku pakai dark coklat batang, kurang lebih 250 gram. Aku pakai coklat ini. Tulip, dark coklat dari tulip, coklat compound. Nah, coklat sini ada dua, ada coklat compound sama coklat couverture. Nah, kali ini aku pakai coklat compound. Untuk beberapa kebutuhan harus pakai couverture. Couverture itu secara konsistensi dia lebih lunak, kandungan coklatnya juga lebih tinggi, lemaknya juga lebih tinggi. Jadi pada saat dia dipanaskan, dia akan sulit mengeras lagi. Nah, itu couverture. Tapi kalau compound, ini kalau sudah dipanaskan, begitu dingin lagi dia akan mengeras. Nah, caranya justru itu keuntungannya. Caranya supaya kita mendapatkan konsistensi yang tepat untuk topping donat, dicampur dengan krim. Jadi coklat batangnya aku pakai ini, kembali. Dark coklat batang dari tulip, terus aku 250 gram, aku campur dengan krim itu 125 ml. Nah, supaya lebih mengkilap dan rasanya juga lebih enak, aku campur 2 sendok makan madu. Itu hasilnya bisa mengkilap seperti yang tadi. Mungkin di Instagram live dari Lazada mungkin bisa dilihat tadi udah mengkilap, aslinya lebih mengkilap lagi. Dan itu benar-benar tempting untuk dimakan. Yuk, kita bikin langsung prosesnya, gampang banget caranya. Oke, Yus, mana timbangan Yus? Oke. Nah, ini kita potong kecil-kecil. Oh iya, pastikan sebelum memulai atau masak semua bahan-bahan yang dibutuhkan, apalagi berkontakan, apalagi bersentuhan dengan tangan, pastikan cuci tangan dulu ya biar higienis. Apalagi ini kan hasil masakannya itu pasti buat keluarga di rumah, jadi kita harus pastikan bahwa kebersihan nomor 1 harus dijaga. Oke.
ketimbang yang digital, lebih memudahkan. Itu bisa ditemukan di Lazada Elektronik dari berbagai macam merek, banyak banget. Dan ini sangat memudahkan ketika mau membuat kue atau masakan. Timbang dulu kurang lebih 250 ml. 250 gram, sorry. Yes, pas. Nah ini kita potong-potong. Just boleh ini pisau. Mungkin dari Ricky Cuaca, say hi. Hai Kemarin Ricky. juga habis live juga. Ricky yang habis live di Lazada Live kemarin. Apa kabar Ricky? Gila sukses banget. Dia bikin kurus badannya. Keren, tambah ganteng lo Ricky. Iya dulu pernah bareng juga sama Ricky di salah satu produksi dan udah lama juga sih nggak ketemu sama dia. Nah kita lanjut lagi ya masak ya. Ini kita potong kecil-kecil supaya memudahkan pada saat proses pelelehan. Nah, kurang lebih sebesar inilah. Ini tadi 250 gram. Kita minta krimnya Yus. Oke, ini namanya Yusi, salah satu asistenku juga di rumah. Dia udah lama juga. Udah jago masak. Dulu awal ketemu ya Yus ya. Awal ketemu masih cuman bantu-bantu ya banyak hal lah untuk keperluan hari-hari. Tapi sekarang udah jago banget dia baking, bikin brownies, bikin donat, masak apa juga dia udah jago sekarang. Keren. Oke, nah dicampur dengan 150 ml krim, whipping cream. Bisa berbagai merek, kamu bisa cari di groceries juga, di Lazada groceries. Jadi simple banget buat bikin coklat ganas untuk donat. Komposisinya harus benar ya, karena kalau buat kue beda lagi. Kalau buat donat konsistensinya harus lebih kental. Nah ini 250 gram, aku pakai dark cooking coklat yang tulip 250 gram dan juga whipping cream 150 ml. Ada lagi satu tambahan untuk lebih shiny, pakai madu 2 sendok makan, cuma nanti setelah dipanaskan, setelah cair. Nah ini tekniknya gampang banget, tinggal dilelehkan menggunakan microwave. Kalau misalnya lebih simpel ya, lebih simpel dengan microwave, tapi misalnya mau dilelehkan dengan cara lain yang lebih tradisional bisa dengan ditim air dengan wadah tertentu, nanti airnya agak mendidih, kecilkan, nanti dia akan meleleh sendiri coklatnya. Microwave, kamu bisa cari di Lazada Elektronik seperti ini dengan berbagai macam merek. Kalau aku pakai Sharp, ini dia Sharp. Simple banget, 45 detik, keluarkan, aduk-aduk, masukin lagi sekitar 30 sampai 45 detik lagi, udah leleh, udah jadi coklat ganasnya. Oke. Kak Niki apronnya lucu. Apronnya lucu. Nyarinya di mana dulu dong? Kalau mau apron kayak gitu. Cari aja di Lazada, banyak kok keperluannya. Dari mulai fashion, groceries, apalagi elektronik, apa deh semua ada juga di Lazada. Jadi tinggal dicari aja. Kamunya di rumah aja, nggak usah kemana-mana biar Lazada yang belanjain. Oke. Aku ada satu giveaway. Ini buat yang beruntung hari ini dari aku khusus. Tapi dari Lazada juga sih sebenarnya. Ini aku dapetin 2 tahun yang lalu pada saat aku Lazada live juga. Waktu itu tapi masih di kantor Lazada ya. Ini masih aku simpen loh. Masih aku simpen. Sorry. Ya. Masih aku simpen. Waktu itu temanya dapur dapur Lazada. Nah, ini masih aku simpen. Nah, nanti aku tanda tanganin. Aku kirim ke rumah kamu yang beruntung hari ini. Aku kasih giveaway ini. Oke. Nah ini kan sudah dipanaskan kurang lebih. Ini
dia masih agak keras tapi bagian bawahnya udah agak leleh. Nah, jadi 45 detik dimasukin microwave, diaduk-aduk sedikit. Nah, tujuannya diaduk dulu dan waktunya 45 detik di awal atau 1 menit kurang lebih lah maksimum. Itu supaya coklatnya tidak jadi matang. Kalau misalnya over kelamaan pada saat maksudnya manasinnya sekali tapi terlalu lama, takutnya coklatnya mengeras dan nggak baik juga untuk konsistensi buat coklat ganas. Jadi kita pemanasannya 2 kali, 45 detik diaduk, 45 detik lagi sampai 1 menit. Nggak terlalu susah untuk bikin coklat ganas sebenarnya. Oke. Yes. Kira-kira siapa yang beruntung ya? Dibikin kuis apa gimana nih Mas? Dibikin kuis, boleh. Oke. Kalau yang perhatiin dari awal, kira-kira nih ya, jawabannya apa? Aku tadi menggunakan tepung kental. Nah, dari merek apa? Yang jawabannya benar, aku kasih apron ini, aku kirim ke rumah kamu. Jawabannya boleh tidak nggak Pak ke IG Jawabannya, manajemen? jawabannya langsung aja ditulis di Langsung. situ. Oke. Oke, nah ini udah lebih cair. Nah ini diaduk lagi nih. Udah, simple banget bikin coklat ganasnya. Seperti ini. Jadi kita cuma butuh microwave aja untuk memanaskan, untuk membuat coklat ganas dengan tadi 2 bahan ya. Coklat batangnya 250 gram dan whipping creamnya 150 ml. Jadi deh coklat ganas. Ini nanti ini masih panas jadi agak cair. Tapi ketika sudah agak suhu hangat atau suhu ruangan, dia agak lebih kental dan itu pas banget untuk membuat topping donat. Jadi kalau misalnya terlalu encer soalnya dia akan tumpah-tumpah. Nah itu biasanya lebih ke apa ya, konsistensi yang buat lebih cake. Tapi kalau untuk donat kita harus bikin lebih kental dan ini komposisi yang pas. Nah ini udah mulai dingin aja, baru sebentar aja dia udah kelihatan kalau ini udah agak kental. Tapi sebentar lagi dia akan lebih kental. Oke. Lalu kita jawab Pak. Nah setelah cair seperti ini, baru ditambahkan kurang lebih 2 sendok makan madu untuk menambah rasa. 1, kedua extra shiny. Madunya bisa apa aja sesuai pilihan kamu aja yang biasa di rumah untuk konsumsi kesehatan. Tapi yang jelas aku pakai madu yang seperti ini. Gak usah banyak-banyak karena nanti akan terlalu manis. 2 sendok makan saja cukup. Ini kita lagi bikin coklat ganas atau topping coklat untuk topping donat. Oke, kita aduk lagi. Nah, untuk yang kelewatan dari awal bisa dicek nanti untuk resepnya akan aku share di Instagramku. Kamu bisa cek semua resepnya di sana. Dan buat mengisi waktu di rumah aja, kalau yang kira-kira aduh nggak tahu mau ngapain lagi, bikin donat aja, bikin donat kentang, bikin buat keluarga, pasti pada suka. Manisnya pas, terus juga ngembang. Kalau biasanya yang komplain adalah bagaimana cara membuat donat mengembang, karena dia beberapa kali ada yang komen di Instagramku juga bahwa dia buat donat selalu lantur. Nah, yang perlu diperhatikan tadi bahwa ragi itu harus bekerja efektif di suhu yang tepat, kurang lebih suhu tubuh sampai 40 derajat. Jangan menggunakan air yang under, maksudnya dalam arti di bawah itu kurang efektif, tapi masih bisa bekerja ketika ada proses pengadukan. Apalagi kalau misalnya menggunakan cairan yang panas di atas 40 derajat, ragi mati. Nah, ketika ragi mati, pasti kuenya bantet, karena dia tidak bisa menghasilkan rongga-rongga. Yang menghasilkan rongga-rongga itu raginya ketika dia ngasih makan bahan-bahannya seperti gula atau protein, dia akan mengeluarkan gas. Nah, gas itu yang membuat rongga pada kue, roti, ataupun donat. Oke, ini dia. Sudah jadi. Mengkilap banget kan? Di
kamera aja mengkilap banget. Oh, ini dia. Ini buat coklat donatnya, buat topping coklat donatnya. Masih agak hangat, jadi masih agak cair. Biarkan dulu sampai dia benar-benar agak kental, baru dikasih ke atas toppingnya buat donat. Oke, ada yang udah jawab? Ikrima tapi kurang lengkap Pak. Apanya? Jawabannya kurang lengkap, Ikrima jawab. Oh, Ikrima jawab. Oke, tadi sih nanyanya mereknya sih mas. Ya. Ya. Jawabannya Ikrima benar, Knorr. Mereknya disebutin jawabannya. Oke, pertanyaannya adalah tadi aku pakai tepung kentang apa yang memudahkan aku membuat donat kentang dan pasti warnanya juga lebih cantik karena menggunakan tepung kentang tersebut. Nah, mereknya itu apa? Ada yang udah jawab, nanti kita tinggal pilih dari manajemen kira-kira siapa yang bakal dapat apron dari Lazada ini, langsung dikirim ke rumah kamu. Ini aku simpan udah 2 tahun. 2 tahun yang lalu aku pernah live IG juga dengan Lazada. Dan nanti sekalian aku kasih, ya boleh kenang-kenangan tanda tangan ya. Oke. Yes. Dulu, Miss. Oke, minum dulu, dari tadi ngomong dulu. Ada yang mau ditanya? Nah, buat yang di rumah yang pastinya masih terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, aku punya tips juga. Aku biasanya mengkonsumsi jus ini setiap pagi dan malam. Nah, ini aja orang rumah. Kadang aku tambahin beberapa bahan-bahan lagi. Tapi bahan utamanya adalah aku buat konsumsi tiap hari, buat kulit bagus, buat pencernaan bagus, buat daya tahan tubuh bagus, karena terus buat antioksidannya juga banyak. Aku membuat green detox juice. Nah, ini aku kasih tips aja, mungkin nggak bisa langsung dipraktekin juga karena kita lagi konsen buat donat pada saat ini, donat kentang. Jadi green detox ini bahan-bahannya adalah nanas, ada seledri, ada lemon, daun parsley, dan juga timun. Nah, ini aku blender sama sedikit jahe. Jahenya kurang lebih setengah ruas lah. Jahe setengah ruas, nanasnya 200 gram, terus seledrinya 200 gram, terus apelnya juga kurang lebih 150 gram, parsleynya segenggam aja, jahenya setengah ruas jari, lemonnya kurang lebih setengah buah yang ukuran kecil atau sedang, bolehlah. Itu nanti di squeeze, diambil airnya aja, langsung di blender. Nah, itu aku konsumsi setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh supaya kuat dan juga kulit tetap bagus, pencernaan lancar, dan semuanya itu kamu gak usah kemana-mana, gak usah keluar rumah, kamu bisa cari di Lazada Groceries, biar Lazada aja yang belanjain. Nah, semua bahan-bahan untuk donat kentang tadi juga udah aku masukin ke keranjang. Kamu bisa lihat apa aja yang dibutuhin sudah ada di situ semua. Jadi begitu kamu pesan, kamu bisa langsung praktek di rumah. Oke, tadi si ininya mana? Adonannya. Nah, adonan yang tadi sudah saya mixer, sengaja saya jauhin karena takut mengganggu suaranya. Oke, langsung lagi. Oke, ini udah 10 menit. Sudah. Oke. Wow. Nah, ini lihat konsistensinya. Seperti ini. Ini sudah jadi nih. Oke. Nah, ini dia. Oke, segini ya konsistensinya ya. Dan ini hasilnya sudah lembut banget. Seperti ini. Nah, jangan terlalu lembek juga, karena nanti hasilnya nggak akan bagus ketika digoreng. Ketika terlalu lembek, apalagi ada proses proofing nanti permukaannya akan terlalu tipis, dan ketika digoreng nanti dia akan robek, banyak bolongan-bolongan karena ada hasil dari gas yang dihasilkan oleh ragi. Nanti dia akan banyak kayak
seperti balon-balon kecil kalau misalnya terlalu lembek. Nah, ketika digoreng dia akan meletus dan akan merusak tekstur dari donatnya. Jadi jangan terlalu lembek, kurang lebih konsistensinya seperti yang tadi yang aku kasih lihat. Jadi ketika digoreng nanti bentuknya tetap bulat, tetap mulus, tetap tegas dan ngembang. Nah, setelah ini kalau ada beberapa orang yang harus pakai proses proofing dulu kan, kalau aku enggak. Dengan adonan aku ini tinggal dibentuk aja, langsung dibulatkan, dibolongin. Nah, ini aku sekarang mau masuk ke proses untuk dibolonginnya. Ya. Ditimbang kurang lebih 65 gram, 60 sampai 65 gram. Terserah, besarannya terserah kamu mau berapa. Kalau ada bisa gitu aja. Ini enak ya, enak. Jadi maksudnya donatnya. Oke. Nah, aku kasih tekniknya juga untuk supaya gampang membulatkan donatnya. Aku balur tanganku dengan minyak supaya nggak menempel pada tangan. Basically adonan ini sudah tidak terlalu menempel karena sudah benar-benar kalis. Cuman untuk memastikan bentuknya sempurna, kita juga hati-hati bisa menggunakan minyak untuk supaya tidak menempel dengan tangan. Nah, ini kita timbang. Boleh minta piring? Yes. Ayo. Adonannya ini kita timbang dulu 65 gram atau 60 gram. Buat yang mau kecil-kecil bisa ini 35 gram, jadi ini lucu kecil-kecil. Tapi kalau yang sebesar ini ya ada di depan ini itu 65 gram. Nah, ini Nah, ini 65 gram kurang lebih segini. Segini. Nah, ini kita pipihkan. Kita tarik bagian pinggirnya ke tengah. Nah, semua sisi ya. Seperti ini. Oke. Tarik semua. Oke. Sampai pastikan bagian atasnya tetap mulus. Nah, seperti ini. Ini kan sudah bulat mulus. Supaya lebih mulus lagi, terutama juga bagian bawahnya, dibulet-buletin seperti ini. Tangannya jangan terlalu mencengkeram, beri ruangan sedikit. Nah, dia akan benar-benar mulus seperti ini. Oke, nah, nanti akan seperti ini. Bulat ini langsung kita bolongin. Caranya begini. Ini kita tusuk bagian tengahnya sampai bolong, lalu kita puntir dengan dua tangan. Seperti ini. Oke. Nah, udah jadi satu. Nah, kalau bisa lubangnya agak besar karena nanti dia akan setelah ini ada proses proofing. Nah, proses proofing ini itu juga memakan waktu sekitar, nggak terlalu lama kalau aku, proofingnya cuma 25-30 menit, habis itu siap digoreng. Ada beberapa resep yang habis proses proofing dikempesin lagi, proofing dikempesin lagi, baru dibentuk, terus proofing lagi. Aku nggak, aku cukup sekali aja dan ini udah benar-benar menghasilkan donat yang benar-benar empuk. Oke, kita ulangin lagi ya. Nah, gini. Tadi dipipihkan, sebagian pinggirnya dicubit-cubit, ditarik ke atas sehingga menghasilkan permukaan bawahnya yang benar-benar halus seperti ini. Nah, baru setelah itu diputer-puter, bisa dialasin minyak juga bagian bawahnya, di wadah kayu bisa, di wadah marmer bisa. Setelah mulus seperti ini baru kita bolongin. Oke, dengan kedua jari kita renggangkan, dapat seperti ini. Oke, nah setelah ini semua selesai, habis adonannya, itu kita diamkan di suhu yang kurang lebih ya suhu ruangan. Suhu yang lebih hangat lebih baik karena dia akan mempercepat proses proofing. Kurang lebih 38 derajat itu mempercepat proses proofing.
Buat yang punya oven mungkin ovennya yang bisa dinyalain yang paling kecil under 40 derajat, karena kalau di atas 40 derajat kemungkinan akan membuat beberapa ragi permukaannya mati, jadi jangan sampai terlalu panas juga. Nah itu didiamkan kurang lebih 25 sampai 30 menit. Buat yang mau ngembang lagi boleh toleransi sampai sekitar 10 menit lagi baru digoreng gitu. Nah ini aku udah buat tadi adonan yang sudah di proofing. Oke, yes, mana adonan yang tadi bagus? Oke. Dan panaskan dulu minyaknya. Apinya api kecil aja. Nah, ini dia adonan yang sudah didiamkan. Ini sudah mengembang. Mungkin hampir 2 kali dari adonan yang tadi dibentuk. Didiamkan kurang lebih 30 menit langsung bisa digoreng. Jadi prosesnya untuk resep ini nggak terlalu lama, simple dan bisa dicoba, rasanya enak banget. Apalagi dengan bahan-bahan yang berkualitas yang bisa kamu cari di Lazada Groceries. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi sambil kita nunggu minyaknya panas nih? Oh iya, nanti gorengnya jangan lupa pakai sumpit ya. Bisa sumpit kayu, bisa sumpit besi. Nah, nanti supaya memudahkan. Kalau misalnya pakai sutil akan lebih susah, takutnya malah merusak permukaannya. Jadi kita menggunakan sumpitnya 2 aja. Nanti untuk membalikan sama ngambil untuk meniriskan minyaknya. Pakai sumpit aja cukup. Minyak goreng atau minyak padat kak? Oke, kalau untuk khusus baking, khusus buat bikin donat, untuk menggoreng donat memang ada minyaknya sendiri. Itu juga bisa kamu cari di Lazada. Tapi kalau untuk di toko-toko di luar, kamu akan susah nyarinya karena itu biasanya di toko bahan kue. Nah di toko bahan kue ini daripada kamu ribet, mendingan nyari aja di Lazada Groceries, pasti ada minyak padat yang untuk membuat menggoreng donat. Itu lebih membuat donat lebih maksimal bentuknya. Satu, kedua juga nggak terlalu menyerap minyak gitu. Dan kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, pakai minyak yang biasa aja, dicari di groceries pakai minyak vegetable oil yang biasa aja juga nggak masalah. Tetap jadi, tetap enak dan tetap ngembang juga. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bikin buat buka puasa kak? Buka puasa, menu buka puasa. Oke, nanti aku bakal live lagi sama Lazada. Tinggal nanya sama manajerku kira-kira live lagi-nya kapan. Nanti bikinin menu buka puasa yang unik-unik, yang lucu-lucu. Atau mungkin bikin kue lebaran, kue kering, kue-kue basah juga bisa untuk lebaran. Ntar kita bisa aturlah untuk live IG lagi untuk menu selanjutnya. Oke, buat semua yang ketinggalan sama resepnya, bisa nanti kamu cari detail resepnya, komposisinya, sama teknik step by stepnya itu nanti di Instagramku. Tapi tadi aku udah jelasin secara visual bahwa dari mulai teknik pengadukannya sampai teknik mencetak si adonannya sampai proofingnya udah aku jelaskan di aplikasi Lazada ini, di Lazada Live, Last Live, dan juga Instagram Lazada. Jangan lupa juga buat yang udah nonton live IG ini bisa juga follow di Instagramnya Lazada Indonesia. Nah ini kita nunggu sampai benar-benar panas. Pastikan apinya api kecil ya. Jangan digedein dulu terus dikecilin. Nanti panasnya nggak konsisten, panasnya akan berbeda dan itu akan membuat kalau terlalu panas nanti permukaan donatnya juga nggak akan bagus, akan pecah, kan kayak kebelah gitu. Nah, jadi kita pastikan dulu ini benar-benar sudah panas dengan api kecil. Oke, ada yang mau ditanyain di luar masak? Mungkin silakan, aku kasih waktu sebentar sambil nunggu minyak panas. Review barang-barang ya kak? Apa? Review barang-barangnya. Oke, barang-barang yang dibutuhkan tadi udah aku masukin ke keranjang semua. Ada tepung segitiga biru dari Indofood. Bisa juga pakai cakra juga dari Indofood. Itu aku sering pakai tepung terigu. Kalau untuk protein sedang bisa pakai serbaguna atau seperti tepung terigu segitiga ini. Kalau mau untuk roti atau untuk mie itu bisa pakai tepung cakra dengan protein yang lebih tinggi. Lagi promo kak? Lagi promo juga nih.
Oke. Wow. 3 pieces segitiga biru dari Bogasari itu Dari 60 dari 60 jadi 30. jadi 30.000. Oke. Ada Knorr potato flakes 500 gram. Ini kamu nggak usah khawatir karena dalam Knorr potato flakes ini karena sudah dikeringkan, jadi sebenarnya dia mengandung banyak sekali kentang dan lebih simpel juga untuk memasaknya. Itu 500 gramnya 104.500 Dari 209. dari 209. Wow, jauh juga ya. Ada coklat tulip dark chocolate compound itu yang 1 kilogram. Aku udah masukin keranjang juga 119.000. Sharp microwave yang aku pakai seperti di belakang ini. Ini multifungsi banget, kepake banget di rumah untuk manasin tadi kayak coklat ganas, pemanasin makanan yang biasanya disantap misalnya tadi siang atau misalnya makanan dari luar dipanasin di situ juga bisa. Itu harganya ini yang tipe R728 KIM itu 1,199 dari 1,5. Lagi diskon juga. Terus ada mixer roti yang kayak ini nih, warnanya lucu banget, hijaunya hijau muda. Dia itu kalau nggak salah punya satu paket dengan warna yang sama, dengan bentuk klasik seperti ini juga untuk toaster rotinya, untuk membuat suasana dapur itu sama karena dengan bentuk yang sama, dengan warna yang sama. Dia punya satu paket tuh. Ada buat kopinya dengan warna yang sama juga. Itu tadi harganya 2.700.000. Ini juga bisa buat cake, bisa juga buat roti. Bandel banget ya pokoknya. Dalam arti pokoknya aku udah pakai lama banget soalnya dan selalu berhasil roti-roti dan kue-kueku. Dan juga ada susu kental manis Fusion Flag. Aku pakai yang gold tadi yang buat untuk adonan ini. Aku udah masukin ke keranjang juga di harga 15.300. Ini enak banget buat campuran kue, cake ataupun adonan-adonan seperti ini. Oke. Panas belum ya? Kita tes dulu. Oke, sebentar lagi. Oke, nah tadi ada yang udah jawab. Ada siapa tadi namanya? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Ya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Oke, kayak lagu ya. Dia jawab apa? Knorr potato flakes. Oh, Knorr potato flakes. Oke, yes, Siti Nurbaya, benar banget. Ya udah. Tadi mana? Ini dia. Sebenarnya aku sayang sih. Aku koleksi berbagai macam The speaker. apron dari berbagai macam brand. Tapi ini aku simpen dari 2 tahun yang lalu. Nah, aku pernah live juga. Ini aku kasih buat Siti Nurbaya. Nanti aku kasih tanda tangan juga, aku kirim ke rumah kamu ya. Nanti boleh hubungin di DM untuk alamat, kamu kirimin ke aku. Nanti kita kirim lewat pos. Oke. Ini minyaknya sebentar lagi panas. Oke, apinya harus api kecil untuk memastikan bahwa matangnya sampai ke dalam. Dapat ilmunya juga dari ini, dari SPG Donat. Yang gue wah kayaknya keren juga tuh pas lagi jajan. Oh gitu tuh. Ternyata pakai sumpit aja, ngapain selama ini pakai sutil? Udah, pakai sumpit. Belilah sumpit besi seperti ini. Nah ini kayak gini-gini cari aja di Lazada, untuk peralatan dapur juga ada. Nah ini kan udah kuning nih. Langsung kita baliknya gampang. Masukin ke lubangnya, diangkat dengan sumpit juga. Nah, lihat permukaannya mulus sekali. Kelihatan nggak dari sini? Oke. Tapi untuk meletakkan adonan donatnya pada saat awal pakai tangan aja. Nah, kalau adonannya konsistensinya pas,
dia nggak akan lengket dan bisa diambil dengan tangan seperti ini, lalu cemplungin aja. Oke, goreng 4 ya. Nah, ini tadi adonan yang udah di mixer tadi, yang sudah dibentuk dan dibolongin, kurang lebih di proofing 25 sampai 30 menit langsung bisa digoreng. Jadi nggak terlalu lama proses proofingnya, tapi bisa dilihat nanti. Nanti aku mau coba orang rumahku suruh makan donat yang masih hangat, lembut banget. Apalagi kalau misalnya abis dari gorengan nih masih hangat-hangat, masih panas, aduh itu lembut banget. Tapi nggak usah khawatir, adonan ini, resep ini sampai besoknya juga masih lembut. Jadi bisa disantap buat besok juga buat sarapan. Oke. Ini sudah seperti ini, baru kita balik. Memang agak sabar untuk menggoreng donat karena memang apinya api kecil supaya matangnya sampai ke dalam. Dan kalau bisa pancinya juga yang agak lebar, jadi bisa goreng donatnya sekaligus banyak seperti ini. 4, 5. Nah itu bisa kamu cari di peralatan dapur atau mungkin untuk grocery juga cari di Lazada ya. Kamu di rumah aja biar Lazada yang belanjain. Oke, kita balik. Oke, ini salah satu yang sudah matang. Oke. Buat yang lebih suka agak coklat sedikit, lebih lebih coklat lebih tua, ya bisa dilamain sedikit tapi jangan terlalu lama. Buat yang lebih suka lebih muda kayak di kayak di toko-toko donat yang kekinian sekarang kan dia warnanya lebih cenderung lebih muda ya, nggak terlalu tua kayak donat-donat yang dijual di toko-toko kue gitu. Nah itu disesuaikan saja. Nah yang lebih muda seperti ini bisa. Oke. Yes, ini dia hasil jadinya. Ambil goreng lagi deh. Ini dia hasil jadinya. Wah, ngembang banget kan? Kamu bisa lihat perbedaannya. Ini dari panas ya. Oke, ini adonannya tadi kecil, dia ngembang banget seperti ini. Ini adonan awalnya. Ini hasilnya. Ngembang sekali. Dan lembut banget. Ini aku ngasih lihat dalamnya. Wah, panas. Langsung merah. Oke, pakai tisu. Tisu panas. Panas Lazadian. Ya apa? Ini saking semangatnya mau nunjukin sama Lazadian bahwa adonan ini empuk banget. Praktekin di rumah deh. Belanja langsung praktekin di rumah. Tuh. Lihat. Nggak pakai effort buat belahnya tuh. Ini. Nih, kasih tau es kaunya nggak ada? Es kau. Tuh. Bener-bener lembut banget. Ini harus balik nih. Wow, udah coklat banget. Oke, nah lengkap kan dari awal sampai akhir, dari mulai komposisi sampai teknik pengadukan sampai dicetak sampai proving sampai digoreng udah aku jelasin. Nah buat yang kelewatan untuk resepnya bisa kamu lihat di Instagramku. Nah untuk belanjanya please nggak usah kemana-mana, kamu di rumah aja, stay safe at home. Apalagi sekarang banyak pemberlakuan untuk keluar-keluar. Mendingan kamu di rumah aja deh. Semuanya ada di rumah. Semuanya ada di rumah. Hashtag semuanya ada di rumah. Semuanya bisa kamu lakuin di rumah. Explore apa yang selama ini mungkin jadi passion kamu belum dieksplor karena kamu punya banyak waktu. Sekarang kamu bisa explore. Seperti masak kayak gini. Nah kamu bisa praktekin. Belanjanya sama Lazada. Biar Lazada yang belanjain diantar ke rumah. Kamu tinggal praktek di rumah. Bikin donat kentang kayak gini. Oh iya,
ini juga terakhir deh sekalian kita bikin untuk coklat ganasnya. Oke, ini dia. Oke, nah ini coklat ganas yang tadi udah dibikin, sampai juga udah operasi. Oke, jadi deh. Tisu. Ini dia. Loh, oh itu? Oke. Ini dia. Nah, bisa dilihat kan? Adonan yang aku kasih tadi, coklat ganasnya benar-benar mengkilap, tempting banget, dan konsistensinya pas. Dia nggak terlalu meleleh-leleh sampai ke pinggirnya. Ini nggak kelihatan ya? Nih. Karena kalau terlalu encer, dia akan tumpah-tumpah, nanti malah jelek hasilnya. Dan untuk toppingnya sesuai selera, setelah digiling bisa dikasih coklat yang berwarna, jadinya seperti ini. Ini pakai coklat orange atau dikasih choco ball strawberry kayak gini. Udah kayak ini apa? Toko-toko donat. Inspirasinya bisa dilihat dari berbagai macam, bisa dari internet, bisa juga dari toko-toko donat. Yang penting basic adonan donatnya udah kamu ketahuin, tekniknya juga, komposisinya juga, proofing semuanya udah aku jelasin tadi. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa belanjain di Lazada. Semuanya ada di rumah, biar kamu gak kemana-mana, stay safe. Dan pastinya ikutin anjuran pemerintah bahwa kamu harus di rumah aja, biar bisa menjaga keselamatan kita semua. Nah, Siti Nurbaya jangan lupa. Siti Nurbaya, tinggal ditunggu alamatnya. Selamat, kamu bakal dapat ini dia, apron dari Lazada, apronku sebenarnya. Gak ada lagi. Tanda tangan, ada tanda tangan. Ada nanti aku kasih tanda tangan juga. Kamu DM ke Instagramku atau Instagram manajemenku di am.pmmanagement. Nanti tinggal kita kirim lewat pos. Oke. Goodbye apron. Sampai koleksi di rumah. Oke. Bener nih harus dikasih, jangan deh. Aku kasih brownies saya nih tukernya. Enggak. Ya udah, Siti Nurbaya kamu menang karena kamu udah jawab pertanyaan dan kamu dapat ini. Apron dari Lazada dan aku tanda tangan nanti. Aku kirim ke rumah kamu. Jangan lupa ya kirim alamatnya. Oke. Kita ketemu di menu buka puasa. Kita ketemu di menu-menu lainnya untuk next. Bakal ada live lagi, pastinya juga dengan chef-chef yang lain dan influencer-influencer lain yang mengisi hari-hari kamu di rumah. Jadi kamu gak usah kemana-mana, pantengin aja aplikasi Lazada. Mau beli sesuatu tinggal ke Lazada aja. Dan kamu bisa pantengin juga untuk live-nya. Jadi banyak inspirasi yang bisa dilakuin selama kamu banyak waktu di rumah. Oke? Pamit dulu Niki Tirta, selamat mencoba donat kentangnya, mudah-mudahan sukses. Kuncinya satu, harus sabar bikin donat kentang. Oke? Jangan lupa, belanjain Lazada.